Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Zulkarnain akan mengajak kita semua untuk memahami penulisan makalah ilmiah secara sederhana. Penulisan makalah ilmiah sebaiknya disusun secara terstruktur, sistematis, dan logis. Selain itu juga harus memudahkan para pembaca dalam memahami isi tulisan makalah tersebut. Secara umum, struktur makalah ilmiah terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu awalan, terdiri dari judul, penulis dan afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Kemudian pada bagian isi terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Dan pada bagian akhiran terdapat referensi atau daftar pustaka. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu judul. Apa sih yang dimaksud dengan judul? Judul merupakan ringkasan yang paling ringkas karena menjelaskan isi dari makalah secara singkat. Kemudian judul juga merupakan makalah yang paling banyak dibaca. Kenapa ya judul menjadi hal yang penting? Tentu saja karena judul merupakan titik masuk orang lain untuk membaca makalah kita. Judul itu sebaiknya tidak mengandung singkatan akronim dan juga sebaiknya tidak mengandung nama dagang, tidak bermakna ganda. Selanjutnya abstrak. Abstrak merupakan bagian makalah yang paling banyak dibaca setelah judul. Abstrak kata lainnya adalah ringkasan. Jadi abstrak merupakan ringkasan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dari ringkasan ini, pembaca akan mengambil kesimpulan apakah dia perlu membaca atau tidak secara keseluruhan isi makalah kita. Pendahuluan. Pendahuluan boleh dikatakan sebagai undangan bagi para pembaca untuk menginvestasikan waktunya agar bersedia membaca makalah kita. Dalam menuliskan pendahuluan, sebaiknya dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kajian yang sedang kita lakukan, jadi tidak melebar kemana-mana. Ada 3 hal yang dapat kita narasikan pada bagian pendahuluan. Yang pertama adalah kondisi saat ini, yang kedua kondisi ideal, dan yang ketiga adalah usulan. Kondisi saat ini merupakan hal atau permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini pada suatu objek yang kita kaji. Kita dapat mengidentifikasi hal atau masalah tersebut dengan observasi lapang, bisa juga dengan mempelajari dari banyak makalah yang sudah dipublikasikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, narasi yang kedua, kita bicara mengenai kondisi ideal, yaitu kondisi yang seharusnya terjadi pada sesuatu yang kita kaji. Narasi yang ketiga, yaitu usulan, merupakan usulan untuk mencapai kondisi ideal. Bentuk usulannya dapat berupa merancang suatu model, membangun sesuatu, mengembangkan metode tertentu, dan lain-lain. Dan pada bagian pendahuluan, jangan lupa untuk menuliskan tujuan penelitian kita. Baik, yang keempat, metodologi. Metodologi penelitian adalah suatu proses, cara, atau metode ilmiah dalam memperoleh dan menganalisis data secara sistematis dan terorganisasi untuk suatu keperluan penelitian. Di sini ada 3 hal yang saya cantumkan pada metodologi. Ada kerangka pemikiran, ada metode pengumpulan data, dan yang ketiga metode analisis data. Pada kerangka pemikiran, ini merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Metode pengumpulan data dapat berupa literatur, kuesioner, survei, wawancara, dan lain-lain. Sementara metode analisis data merupakan cara menggunakan tools dalam menganalisis data. Penulisan kalimat dalam metodologi ditulis secara naratif, bukan daftar instruksi atau tutorial. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dapat berupa gambar, grafik, ataupun tabel. Lalu gambar, grafik, dan tabel tersebut diceritakan secara singkat.
Pilihlah bentuk yang paling informatif bagi pembaca. Usahakan juga gambar, grafik, dan tabel tersebut bersifat explanatory, artinya hanya dengan melihat sekilas pembaca langsung paham. Di pembahasan, kita dapat menjelaskan interpretasi atau apa arti dari hasil yang telah kita peroleh. Kita juga dapat mengaitkan hasil dengan teori yang telah ada, atau bisa juga kita kaitkan dengan penelitian dari orang sebelumnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditulis secara ringkas, tetapi bukan ringkasan pembahasan, dan bukan juga duplikasi dari abstrak. Kesimpulan tidak harus dijustifikasi oleh data, dan yang pasti kesimpulan itu harus menjawab tujuan penelitian. Saran. Bagian ini berisi saran-saran untuk potensi-potensi penelitian lebih lanjut. Referensi atau daftar pustaka. Tulis semua referensi yang sudah di-refer atau sudah dikutip dalam artikel yang kita tulis. Referensi ini dapat berupa jurnal maupun buku. Penulisan referensi sebaiknya mengikuti format dari jurnal yang kita tuju. Koreksilah tulisan secara mandiri, bahkan hingga puluhan kali. Sekali dua kali menulis langsung bagus adalah mimpi. Makanya perlu koreksi hingga berkali-kali. Bila perlu, mintalah bantuan teman untuk membaca. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan bahasa. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.